Pernah merasa hafalan Al-Quran cepat hilang? Mungkin bukan karena kurang murojaah, tapi karena melakukan dosa-dosa yang belum engkau sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qurani, kembali lagi di UAP Official, tempat kita menggali hikmah dan rahasia spiritual kehidupan dalam cahaya. Banyak penghafal Al-Quran merasa semangatnya naik turun, hafalannya cepat lupa, atau hatinya terasa berat saat murojaah. Padahal Al-Quran itu nur atau cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada hati yang kotor oleh maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hari ini kita akan membahas rahasia besar bagaimana menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kunci utama menjaga hafalan Al-Quran, menjaga hati dan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya lebih dalam, jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan tonton video ini sampai akhir. Karena di penghujung nanti kita akan membahas doa dan tips rohani para penghafal Al-Quran agar tetap istiqomah. Yang pertama, maksiat dan dampaknya pada hafalan Al-Quran. Sekarang kita bahas definisi secara bahasa terlebih dahulu. Definisi secara bahasa, maksiat adalah berasal daripada asa ya'si maksiatan, yang berarti durhaka, melanggar, atau membangkang. Ada maksiat adalah lawan daripada taat. At-ta'atu fi'lu ma umiru wa tarku ma nuhya wal maksiatu aksu dalika. Taat adalah melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Sedangkan maksiat adalah kebalikan dari itu semuanya. Efek spiritual, maksiat itu bisa menutup hati dari cahaya ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menghapus keberkahan ilmu. Ada dalil Al-Quran, Quran surat Muhammad ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran atau hati mereka terkunci? Secara ilmiah, neuroscience membuktikan bahwa stres, rasa bersalah, dan perilaku dosa menurunkan fokus dan daya ingat. Secara ilahiyah, dosa adalah kotoran batin yang menutup hati dari menerima nur Allah, nur Al-Quran, nur kalamullah. Kemudian ada macam-macam jenis maksiat. Berdasarkan kitab Sulam Mutafiq karya Habib Abdullah bin Husain Ba'alawi, maksiat itu terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama ada maksiat hati, seperti contohnya sombong, ujub, dengki, dan riya. Ada maksiat perut, misalnya makan dari harta yang haram, makan riba, ghosab, dan lain sebagainya. Ada maksiat mata, melihat yang haram, melihat yang bukan mahram. Dan maksiat lisan, misalnya riba, dusta, mencela, melupakan hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Kemudian ada maksiat telinga, maksiat misalnya mendengarkan ghibah dan hal yang sia-sia. Ada maksiat tangan, menyakiti, mengambil yang bukan haknya, dan lain sebagainya. Ada maksiat farji atau kemaluan. Alhamdulillah, semoga jaga. Maksiat zina, onani, aurat terbuka, dan lain sebagainya. Ada maksiat kaki, berjalan menuju majelis-majelis yang dosa atau melalaikan. Ada maksiat badan, menyerupai lawan jenis, menghina ulama atau pemimpin yang adil. Semua anggota tubuh bisa menjadi jembatan menuju kemaksiatan, menuju dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap dosa menutup satu pintu cahaya hafalan. Alhamdulillah. Kemudian ada kisah hikmah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i pernah mengeluh pada gurunya, yaitu Syekh Waqi, tentang buruknya hafalan beliau. Dalam satu teks Arab ini, syakautu ila Waqi su'a hifdi farsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Yang kurang lebih artinya, aku mengadu kepada guruku Syekh Waqi tentang buruknya hafalanku. Maka ia menasihatiku agar meninggalkan maksiat. Ia berkata, ilmu itu nur atau cahaya, dan cahaya Allah
tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya, hafalan Al-Quran ini bukan sekedar kerja otak saja, tapi itu cahaya dari hati. Bila hati kotor oleh dosa, cahaya itu padam. Kemudian yang keempat, hubungan maksiat dengan ilmu dan hati. Ada satu dalil Al-Quran, Surat Asy-Syu'ara ayat 193-94. Nazala ruhul amin akhir, yang kurang lebih artinya Ruhul Amin, yakni Jibril, menurunkannya ke dalam hati wahai Muhammad. Maka tempat turunnya Al-Quran adalah hati. Jika hati kotor, bagaimana cahaya atau nur wahyu bisa masuk, bisa menetap dalam hati kita? Analoginya, hafalan itu seperti air di gelas yang bening. Bila gelasnya kotor karena dosa, air pun keruh dan mudah tumpah. Tipsnya untuk rohani agar bisa menjadi maksiat bagi penghafal Al-Quran, yang pertama adalah perkuat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kalian. Kemudian jaga pandangan, lisan, jauhkan perut dan telinga dari yang haram, perbanyak istighfar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Perbaharui niat setiap hari kita. Kemudian yang keenam, sebagai penutup atau kesimpulan, menjauhi maksiat bukanlah sekedar menjauhi dosa, tapi menjaga wadah ilmu agar tetap suci, yaitu hati kita. Hafalan Quran bukan hanya kerja memori otak saja, tapi kerja hati dan ruh. Barang siapa menjaga dirinya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hafalannya dari lupa dan lalai. Ada doa singkat, Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba hammuna wa amna. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran penyejuk hati kami, cahaya dada kami, dan penghapus kesedihan kami. Apabila video ini bermanfaat, silahkan kawan-kawan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada sahabat sekalian para penghafal Al-Quran yang lainnya. Kemudian tulis di komentar, saya siap untuk menjaga hafalan saya dengan meninggalkan kemaksiatan, menjauhi kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga hati kita agar selalu bercahaya dengan Al-Quran. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.